saya regenerasi karena saya miris sekali IGN ini perusahaan besar, tapi pada saat itu memang kompetensinya sangat kurang sekali. Gitu. Makanya saya punya ambisi tersendiri bagaimana caranya orang JNE yang menggunakan seragam JNE itu bisa dihargai di luar. Kadang harus mengorbankan memang kepercayaan orang terhadap diri saya sendiri, dan ini salah satu resikonya. Makanya saya hidup di Bandung di lingkungan Mapala, Pak. Di lingkungan Mapala, saya dikasih makan di sana, diberi kimpar di sana, yang bukan ekonom, itu semua tidak ada tali saudaranya, tapi mereka peduli dengan saya. Untuk saya hidup di lingkungan di Mapala, di mana senior-seniornya memang seorang yang semuanya perantau dan memang pendidik. Jadi yang seperti disampaikan Adit tadi itu sebenarnya bukan sifat saya, cuma itu ada tekniknya. Di Mapala itu seperti itu, ada pelajarannya. Ketika semua forum tidak fokus, ketika itu gaya saya jadi tadi, setiap forum tidak fokus, makanya harus disebutkan. Saya diajarkan, ini saya benar diajarkan tadi, ada yang namanya manajemen konflik. Kadang memang mengorbankan harga diri demi tercapainya suatu tujuan. Itu yang saya dapat di Mapala saya, karena memang di Mapala itu beda dengan kita pekerjaan kita bekerja tanpa dipikirin itu tujuan bekerja itu mencari uang. Cuma di Mapala itu diajarkan gimana caranya loyalitas untuk meningkatkan jiwa korsa, untuk meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. Di situ terjalin sangat kuat. Ternyata ada tekniknya, semua teknik itu ada, sampai semi militer pun ada di Mapala pada saat itu. Makanya memang sebelumnya mohon maaf, memang mungkin salah penempatan, karena memang bagi saya suatu perusahaan tidak akan maju ketika karyawannya tidak cinta dengan perusahaannya. Jadi banyak cara sebenarnya, ini saya harus sampaikan kepada banyak cara gimana caranya kita bisa loyal terhadap perusahaan. Karena posisi saya pada saat itu sebagai seorang pemimpin dan membawahi bukan hanya 1-2 orang, bahkan 800 lebih ya, di mana setiap kepala yang berbeda-beda, dan tujuan kita semua itu mencari uang, bukan loyal. Artinya target yang dicapai itu butuh, bukan hanya sekedar masuk kerja dan bekerja. Jadi harus tuntas yang dicapai yang tadi. Ada memang caranya seperti itu untuk meningkatkan. Yang pertama itu memang harus dilakukan dari sisi meningkatkan awareness, kalau di bahasanya sini ya. Kalau bahasanya Mapala itu adalah meningkatkan loyalitas. Gitu. Jadi tak kenal maka kata sayang, makanya kita harus mengenalkan perusahaan kita seperti apa, dan cara haram pun harus saya tempuh, mau nggak mau, dengan mengorbankan harga diri sekalipun. Itu yang saya terima pelajaran dari namanya Bang Jimmy, orang kami itu setiap ya pelajaran berharga terhadap bagi saya itu nggak ada yang saya alami. Jadi jiwa sosialnya memang sangat tinggi. Beliau beberapa kali hidup di tempat yang tsunami Aceh, setiap ada Jogja, Gunung Merapi itu, terus beliau selalu ada di sana. Dan pada saat itu saya ketemu, memang posisinya, ini cerita ibu mungkin 3 jam ya. Posisinya memang saya di titik nol, titik terendah. Komunikasi dengan orang tua pun tidak ada. Hidup sehari pun, makan pun ya dikasih orang, dengan cara disuruh orang. Ya apapun harus saya lakukan untuk mencari makan. Jadi bukan masalah mencari uang lagi, untuk hidup pun itu. Saya ketemu beliau pada saat usia loh. Jadi pesan beliau waktu itu banyak mengajar dari saya, itu salah satunya. Dan yang kedua itu moto dari beliau, umur gitu. Walaupun pada saat itu saya ngerti bahasa Inggrisnya ya, ngomong keren banget, kapan banget. Lakukan yang terbaik, selalu mendapatkan yang terbaik. Jadi lo bukan, saya nangis waktu itu, mabok berat. Terus terang saya mabok berat, udah mau bunuh diri lah, udah titik nol saya lah. Jadi bilang, ya minimal lu udah nggak guna di dunia, ya minimal mati masuk surga. Lakukan yang terbaik aja, apapun maunya aku kayak apa kayak itu yang disampaikan beliau. Ketika kamu melakukan terbaik, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Sampai detik ini yang saya rasakan. Jadi
setiap yang dilakukan itu memang harus benar-benar ikhlas, ikhlas, jangan lihat hasilnya. Dan di training besar pun kemarin di TMS pun sampai dibilang nanti jabatan yang akan ikuti lo sendiri. Ya betul sekali itu teman-teman. Jadi apapun yang saya lakukan kurang lebih tidak ada tujuan yang lain-lain, dan memang dari zaman Pak Denny sampai siapa pun pasti bicaranya yang itu perilaku, gaya, bahkan bukan pantaskan diri itu benar, bukan masalah ibu yang bilang aja, orang tua pun sampai detik ini ngomong itu, pantaskan diri kamu, cukur rambut, pakai baju yang benar, dan seperti itu. Ya, itu fashion saya sebenarnya. Cuma memang ketika posisinya akhirnya memang saya mengemban nama JNT di sini memang harus dipantaskan. Terima kasih buat masukannya sama teman-teman. Dan kalau bicara JNT Bogor, ya JNT Bogor ya rumah kedua saya setelah Mapala. JNT Bogor itu ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman atas kerjasamanya selama ini. Dan tolong disampaikan kepada istri-istri, anak-anak di rumah, mohon maaf apabila memang suka dibaca juga ya WA kata-kata mutiara dari saya, mohon dimaafkan ya. itu ngeles saya sih ya. Jadi ngeles saya adalah pembelajaran Pak Adit gitu ya, Pak Adit. Dan memang betul sekali yang harus dirubah adalah attitude. Kalau dari saya nggak dengerin masalah pujian-pujian tadi, itu semua hanya omong kosong belaka. Anggap omong kosong belaka, itu prinsip saya. Saya nggak pernah mau dengar pujian selama hidup saya. Yang saya dengar hanyalah kritik. Itu Pak. Cuma memang harus ikhlas mendengarkan kritik itu, dan harapannya yang selama kenapa dunia sampai nangis walaupun saya jelek begini, ya kita mengalami masa sulit di mana pada saat itu ada dua tekanan antara karyawan dan atasan. Akhirnya kita harus mengambil sifat, harus bermuka dua, ya boleh ya, harus bermuka dua, berat, kasih berat. Ya cuma memang untuk kepentingan JNT Bogor ya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan, termasuk itu tadi kita harus mengorbankan. Kadang butuh mengorbankan, mundur satu langkah untuk mengambil 5 langkah ke depan, betul sekali. Dan harus yakin teman-teman, ini bukan omong kosong, harus yakin. Semakin kita membuka pintu rezeki orang, insya Allah pintu rezeki kita akan terbuka. Makanya yang disampaikan Pak tadi, saya selalu sampaikan ke anak-anak, jangan takut ketika posisi lo diambil alih. Rezeki itu gak hanya di JNT aja, rezeki itu di mana-mana. Rezeki itu ya ketika lo mati masuk surga aja itu udah rezeki. Itu ya, banyak yang nggak bisa saya ceritakan banyak, cuma ada 2 jam lagi lah kira-kira saya ceritain di sini. Di regional terutama terima kasih banyak buat Ibu Arianti. Sebenarnya ini peluangnya di situ yang memang kalau tidak ada BPS ini, tim teman-teman saya Pak Cafi, guru terbaik saya, walaupun skill harus dibawa 2 tingkat ya, tetap harus percaya diri. Itu prinsip Pak, harus percaya diri dengan cara apapun, jangan pernah mengecilkan diri sendiri. Makanya gue gedein pada 2, jangan pernah mengecilkan. Untuk teman-teman operasional, apalagi operasional itu bukan tempatnya orang buangan, bukan tempatnya orang terakhir. Operasional itu ingat, ini core bisnisnya JNT. Untuk tim-tim support juga ingat, saya pernah di support berapa belas tahun ya di IT. Harus sadar, operasional ini rodanya kita Pak. Nggak akan ada IT, HCGA kalau nggak ada operasional. Makanya ujung tombak kita, kurir itu yang harus kita pikirin, Bahkan harus mengorbankan waktu dan lainnya, itu resiko dan tanggung jawab ketika memimpin. Ingat, memimpin itu bukan masalah salary, ya ada hukum alamnya, ada di Al-Quran juga dijelaskan, akan ditanya sebagai pimpinan. Makanya bagi saya berat untuk di Palembang, walaupun ada Lempeng, saya insya Allah itu saya tetap ingat Pak, di 800 di bawah saya itu bisa bawa saya ke neraka. Makanya maaf buat teman-teman semua, dan itu prinsip dan harus tetap diingat ya. Makanya ujung tombak kita yang mungkin saat ini yang gajinya paling kecil itu ada di mereka, ya terus terang. Makanya jangan pernah ngeluh, lo pada
sampai ini. Itu yang harus kalian ingat ya, ini semua koordinator. Gaji mereka lebih kecil dari kalian. Ya, 5 juta, 7 juta kalian dapat masih kurang aja, masih minta duit aja dulu. Masih ada utang aja. Gue juga, apalagi mereka gitu, bayangin. Ya, bayangin. Jadi itu harus yang dipikirkan, kesejahteraan mereka terus dipikirkan. Yang bisa ngasih secara uang minimal secara moral. Buat mereka bahagia, walaupun harus mengorbankan harga diri. Yang penting semua bisa ketawa. Ya, langkah kecil tapi harus dilakukan. Harus berpikir global tapi harus bertindak lokal. Jadi percuma lu mikir tinggi-tinggi tapi di depan mata hal kecil nggak dilakukan, itu yang harus dilakukan. Makanya setiap detik, setiap menit bukan masalah soal loyalitas, ini udah tanggung jawab, ini jasa kurir. Saya sampaikan ke personal apa? Kalau kalian nggak mau salah, kalau kalian mau mencapai silakan mundur dari sekarang. Ya, ingat itu. Ada yang lebih sulit dari kita. Ya, teman-teman, itu yang saya titip dari untuk DNA Bogor, dan sering saya sampaikan juga ke Bapak Sian, Bu, kenapa kadang saya nggak ada takutnya, itu mungkin kadang itu sih dengar pertama masuk DNA yang saya ikut safari Ramadan tahun awal-awal dulu, disebutkan di situ oleh Pak Chandra, seingat saya itu Pak Chandra yang bilang bahwasannya di situ ada video Pak Prapto, ya ini perusahaan DNA ini setiap transaksi itu adalah bekal untuk anak yatim. Bahkan kondisi sedang anak kritis pun Pak Prapto masih memikirkan beras. Itu artinya jangan putus asa. Kondisi saat ini yang kita lihat hampir semua cabang, hampir semua manajemen terlihat seperti tidak punya ide apa-apa lagi. Jangan 98 itu lebih parah mungkin dari ini belum seberapa. Itu yang motivasi kita semua. Yakinlah selagi masih menyantui anak yatim, insya Allah perusahaan ini bisa berkembang. Mohon teman-teman doakan perusahaan ini, doakan perusahaan ini yang mengangkat derajat kalian dulu. Ini perusahaan ini, itu yang selalu saya ingat. Makanya sampai detik apapun saya tidak akan pernah meninggalkan ini. Pada saat itu juga saya mendeklarasikan ke diri saya tidak akan pernah meninggalkan ini Bogor. Yang pas pertama ada tawaran dari Bu Arianti, diperjuangkan, maksudnya direkomendasikan, sempat bingung juga, sempat penolakan dalam hati itu kencang banget. Cuma memang dulu semuanya ketika memang berhadapan dengan Pak Ferry kemarin, terus terang dengan Pak Giri, dengan Pak Ferry, dengan Pak Jojo, itu yang beliau sampaikan, ya kita kerja buat yang mungkin ini salah satu cara saya untuk mungkin saya dibutuhkan di posisi itu. Makanya mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan yang utama itu doakan saya sehat selalu, tetap amanah. Saya pengen terus tetap amanah karena 14 tahun perjalanan saya, kalau di Pak Bowo cerita nih, 14 tahun perjalanan saya di JNE, gak ada yang namanya orang buat di JNE, ya gak ada yang namanya orang di JNE. Ini perusahaan berbisnis dengan Tuhan, sekecil apapun yang lo comot, insya Allah lo bakal hancur dengan sendirinya. Gak pernah ada yang buat. Tapi jangan khawatir, sekecil apapun posisi lo, ya ketika lo memang bekerja untuk JNE, ya yang saya alami Pak, ini di depan mata saya sendiri, ya sampai kemarin itu dipinta kayak benar-benar dipinta. Ada Pak Pegir itu bilang, dia nggak bisa ketemu, kalau nggak kayak nggak ada misi-misinya, sampai disampaikan seperti itu. Saya khawatir kamu harus menjual diri nanti di depan ya kan? Ya bagi saya ambisi dulu, makanya alhamdulillah nanti pelajaran kemarin Pak Bowo, Pak Lutfi kita sering bisa komunikasi bareng dengan Kacap. Pak Geri khawatir kamu akan tergabung di situ. Kemarin ini lancar-lancar aja. Itu berkat memang di regional bertanding Circik ini ada Pak Fikri sebagai mentor saya yang membuatkan PPT sehingga bisa lancar. Kemarin PPT ini dipuji banget, makasih Pak Fikri. Tapi tetap saya akuin ini saya tetap tapi nanti saya setahun gitu. Jadi Pak Fikri ini salah satu orang yang paling sabar di JNE ini, yang paling sabar. Ini orang yang baru saya kenal, baru saya paling sabar itu Pak Fikri. Jadi dari semua itu banyak banget pelajaran dari Pak Bowo, dari kesejahteraan Bu Yanti memberikan kesempatan yang luar biasa sampai seperti itu. Saya berantem, ya saya nggak pernah takut sama siapapun, ya karena saya kerja buat JNE, selagi benar saya akan maju. Sampai ke direksi pun kemarin si John tahan ya harus disampaikan, harus disampaikan. Mumpung belum
punya prosedurnya agak ditahan. Dan banyak share juga dengan Pak Lutfi kemarin. Ya betul, saya rasakan memang alhamdulillahnya dikasih anak itu kayaknya tujuannya begitu. Setelah punya anak baru sadar saya betapa pentingnya kerjaan. Kalau dipecat mau ngomong kayak gitu. Nah ini alhamdulillah setelah punya anak ya itu yang saya rasakan, alhamdulillah kita punya satu langkah step pendewasaan diri. Ternyata semua ada stepnya. Makanya kalau pengen improvement yang luar biasa, carilah bujangan bagusnya berani, jadi nggak pikir panjang seperti itu. Ya memang itu yang saya rasakan selama ini. Yang kemudian buat teman-teman pesan lagi nih, banyak pesannya, ada 1.200 statement lah. Ada satu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, maju terus. Ya ingat ya, besarkan diri kalian. Ya jangan pernah menjadikan diri kalian. Setiap ada peluang itu jangan pernah ragu-ragu, karena JNE butuh generasi. Kadang di kita itu yang banyaknya yang punya potensi tapi nggak bisa ngomong, itu doang. Tapi alhamdulillah ada pelajaran itu banyak banget belajar. Itu makanya teman-teman kalau menciptakan generasi sama, dikasih panggung, teman-temannya dikasih peluang, dikocok diajarin, belajar lah kemanapun. Jangan pernah anggap itu semua nggak bisa. Sama aku juga bikin PPT males banget. Cuma harus mau berkembang gitu. Terus yang namanya jadi perusahaan itu nggak boleh baperan, sampaikan yang harus disampaikan, harus dengan cara apapun disampaikan, ya sampaikan. Kalaupun salah harus itu sih yang saya tangkap selama ini. Dan saya yakin Pak Tony, kenapa saya bilang Pak Tony, jangan pernah membandingkan Pak Tony dengan saya. Nanti kalau teman-teman dibimbing oleh Pak Tony, kalau bicara Pak Tony nggak ngerti nama maksudnya, iya kalau bandingin sama gua. Cuma untuk bicara loyalitas, bicara leadership, bicara ketulusan, jauh. Kalian belum pernah tahu pada saat dulu Pak Tony walaupun di sales itu sopir cadangannya bandara Pak. Jam 2, jam 3 subuh kalau kita harus berangkat berangkat. Itu makanya sebabnya Kolil nggak mau pernah belajar mobil. Ya, tapi disuruh berangkat malam. Jadi itu Pak. Jadi jangan pernah mendengarkan orang, tutup telinga, buka mata, buktiin sendiri. Ya ini yang banyak rusak di kita itu, banyak orang ngomong itu sampai izin ini masalah UB ya begini. Bonus ya, dikit-dikit gitu. Izin itu banyak yang nyinyir. Ya di kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Makanya harus tutup telinga, buka mata, lihat ketika memang depan mata terjadi itu. Ya jangan pernah kata orang yang mungkin jangan pernah berpikir mencibir juga sales kita gimana sih, walaupun gue juga sering mencibir sih, bukan itu. Karena secara nasional dulu kita memang tidak ada saingan, ya sekarang itu udah banyak kompetitor, cara apapun dilakukan. Makanya harus kompak, makanya kita yang harus dorong ke salesnya itu secara operasional, apa sih, secara SLA, secara pencapaian itu bukan pencapaian Pak. Ingat prinsipnya, jadi yang kedua itu gak enak Pak. Jadi yang kedua itu yang gak enak. Pemenang itu cuma satu. Ya, kalau jadi kedua berapa, mendingan kalah total. Ya, prinsipnya gitu. Pemenang itu cuma satu. Ya, itu yang perlu ditanamkan. Makanya dengan cara tengil apapun, kata juru tengil ya kita harus tengil. Karena harus pede. Ya, target kalau logika Pak John 100%, 0 atau 1. Kalau jika Pak John dari transit bisa beres 5 jam 95%. Sekarang progres kita udah 75% Pak. Dari transit ke POD. Artinya ada progres yang tadi 50%, sekarang 35%. Bisa. Gue yakin bisa. Semua bisa. Yang nggak bisa itu cuma kejilat kuping kita sendiri. Nggak bisa. Ya, semua itu bisa. Kenapa? Target itu bukan ditetapkan manajemen. Ketika kita bicara ekspedisi, layanan, jasa, ya harus lebih dari Excel. Apa disebutnya? Lebih dari Excel enggak? Super Excel. Apa lagi ya? Super Excel. Ya tuh apa lagi ya? Gitu yang disampaikan Bu Yanti. Jadi bukan sekedar pencapaian, ini harus tuntas, kerja itu harus tuntas. Bisa kerja itu harus tuntas karena jasa jelas, jelek, bagus, buruk, bobrok, baik, itu nggak ada lagi pilihannya. Itu aja sih teman-teman.
teman-teman yang mohon doanya sekali lagi ke teman-teman semua, bapak-bapak, Pak Bastian, makasih banyak Pak Bastian. Saya nggak pernah takut sama Pak Bastian karena anggapnya teman, jadi saya bisa melakukan apa-apa baru nunggu ini loh, pola cabang yang seperti ini, akhirnya bisa ide-ide kita tuh bisa berjalan. Saya yakin selagi ada Pak Bastian sama pemimpin yang nasional, ya semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ya, tetap nitip pesan juga sama teman-teman yang belum saya sampaikan selama ini. Yang satu,